Desa Pelangi. Punggung Linian perlahan menghilang dari pandangan para pengunjung di tempat itu. Empat wanita bangsawan yang sebelumnya ditanya oleh Linian pun sangat tertarik kepada Linian. "Bagaimana menurutmu?" Salah satu wanita bertanya dengan nada penasaran kepada wanita yang ditanya oleh Linian sebelumnya. "Aku tidak bisa melacak kultivasinya. Jika begitu, sudah pasti anak itu memiliki kekuatan di atas kita," jawab wanita yang sebelumnya ditanya oleh Linian. "Apakah itu mungkin? Dari penampilannya, anak itu sekitar 2 tahun lebih muda dari kita," salah satu wanita berkata dengan nada sedikit tidak percaya. "Itu adalah buktinya. Hanya dengan kekuatan tubuh saja anak itu bisa menjatuhkan pria dengan kultivasi Yayasan Ki tahap kelima," jawabnya singkat. "Ayo kita ke atas juga. Aku sangat tertarik dengan anak itu dan penasaran dari klan mana dia berasal," lanjut wanita itu sambil perlahan berjalan ke atas tangga menuju lantai atas. Ketiga wanita lainnya hanya mengangguk dan ikut pergi ke lantai atas. Linian saat ini sedang dituntun oleh pelayan wanita. Pelayan itu memiliki sikap yang jauh lebih ramah karena tahu bahwa pemuda yang tampak berasal dari desa sebenarnya adalah anak yang kaya raya. Bisa dikatakan, 1 koin emas pun sudah cukup membiayai satu keluarga kecil beranggotakan 3 orang selama seminggu. Di sisi lain, Linian dengan santainya melempar setumpuk koin emas sebelumnya. Sebenarnya Linian tidak terlalu peduli dengan koin emas. Sangat banyak koin emas yang ditinggalkan oleh kakek dan neneknya di dalam cincin ruang. Ia sebenarnya tidak ingin boros mengenai koin emas. Tetapi kali ini ia harus melakukannya karena jika tidak, pemilik gedung yang ia masuki mungkin akan mengalahkannya menjadi bubur. Tingkat kekuatan pemilik penginapan dan restoran Ain sebelumnya sangatlah kuat. Jadi Linian harus mengambil langkah cerdas. "Tuan muda, restoran ini memiliki 3 lantai sebenarnya. Walaupun restoran berada di lantai 2, itu masih dihitung sebagai lantai pertama untuk restoran. Lantai pertama restoran ini menyediakan hidangan dari kisaran 10 koin perak sampai 1 koin emas. Sedangkan lantai 2, hidangan yang disajikan berkisar dari harga 1 koin emas sampai 10 koin emas. Sedangkan untuk lantai 3, sejumlah hidangan yang disajikan dengan harga 10 koin emas sampai ratusan dan ada beberapa dengan harga ribuan koin emas," pelayan wanita itu menjelaskan. Dengan penjelasan wanita itu, Linian paham seketika harga koin emas. 1 koin emas sama dengan 100 koin perak. Biaya masuk kota dikenakan 1 koin perak yang artinya 1 koin emas sangat berharga. Mendengar ada hidangan berharga ribuan koin emas, Linian sedikit tertarik. Tetapi ia tidak akan pergi ke lantai 3 karena merasa ia akan terlalu mencolok jika naik ke atas. Hanya dengan melihat pakaiannya sendiri, ia langsung sadar bahwa akan ada lagi orang-orang yang akan mengganggunya. "Bawa aku ke lantai 2, ucap Linian. "Baik tuan muda." Pelayan itu tidak berkomentar sama sekali. Untuk restoran lantai 2 sudah dianggap memiliki hidangan kelas atas dari segi harga 1 koin emas paling rendah. Jika Linian meminta naik ke lantai 3, pelayan wanita itu akan menganggap Linian adalah tuan muda klan besar yang sedang kabur. Saat melewati restoran lantai pertama, Linian juga memperhatikan jumlah orang yang makan di sana. Dan jumlahnya mencapai angka ratusan.
Ia langsung mengerti bahwa penginapan dan restoran Ain ini cukup terkenal di kota Seijin. Ketika mencapai lantai 2, jumlah orang yang makan di sana sekitar 30-an. Dengan kata lain, di lantai paling atas mungkin orang yang makan hanya berkisar 10 orang paling banyak. Dari itu, Lin Yan paham bahwa lantai 3 biasanya digunakan oleh seseorang yang memiliki status tinggi. Silahkan pilih tempat duduk yang Anda mau. Di atas meja itu ada daftar hidangan. Ketika Anda ingin memesan hidangan, salurkan ki Anda di lingkaran kecil berwarna hitam di pinggir meja. Pelayan wanita itu menjelaskan dengan nada sopan. Lin Yan mengangguk kecil dan langsung berjalan menuju sebuah meja di pinggiran. Ada beberapa meja yang kosong. Di meja-meja itu, orang-orang yang menikmati hidangan juga bisa melihat pemandangan di luar. Walaupun itu dihitung lantai 3 bangunan, sebenarnya penginapan dan restoran Ain itu memiliki langit-langit yang sangat tinggi sehingga gedung tersebut tampak 2 kali lebih tinggi daripada bangunan lainnya. Jika itu lantai 3, bisa dikatakan bahwa di bangunan lain itu adalah lantai 5. Setelah duduk di kursi, Lin Yan melihat semua jenis hidangan di daftar menu. Ia tertarik dengan makanan-makanan yang ada di sini karena tidak pernah mendengarnya sama sekali. Setelah memutuskan beberapa hidangan, Lin Yan menyalurkan ki miliknya ke tombol yang dikatakan oleh pelayan. Setelah memesan hidangan, Lin Yan hanya menunggu sambil menatap ke arah luar. Jika aku tidak bisa mengendalikan mata ini selama 3 hari, aku harus bergerak kembali menuju kerajaan bintang. Aku tidak tahu kapan waktu perekrutan murid baru di sekte yang dikatakan oleh kakek. Jika sudah lewat, aku akan ketinggalan dan harus mendaftar setengah tahun kemudian. Lin Yan merasa sedikit pusing karena tidak bisa masuk begitu saja walaupun memiliki surat rekomendasi. Itu sudah menjadi aturan dari sekte-sekte yang berada di kerajaan bintang. Lamunan Lin Yan buyar dengan suara seseorang. Ia sama sekali tidak meningkatkan kewaspadaannya. Cek, tampaknya aku harus masih belajar tentang fokus terhadap beberapa hal yang berbeda seperti yang diajarkan oleh kakek. Batin Lin Yan dan menoleh ke arah sumber suara. Ada apa Nona? Tanya Lin Yan dengan bingung karena ia sudah melihat wanita itu sebelumnya. Bisakah kami bergabung? Tanya wanita tersebut. Ya. Lin Yan hanya mengangguk karena di setiap meja akan disediakan 6 kursi. 4 wanita tersebut langsung mengambil kursi untuk mereka masing-masing. Lin Yan sama sekali tidak peduli dan mengalihkan pandangannya keluar lagi. Bisakah aku bertanya padamu? Wanita yang Lin Yan ajak bicara sebelumnya membuka suara kembali. Lin Yan menatap ke arah samping dan memperhatikan wanita muda yang memakai pakaian berwarna hijau. Walaupun Lin Yan tidak terlalu mengerti tentang hubungan pria dan wanita, ia harus mengakui bahwa wanita itu memang luar biasa cantik. Tetapi bukan itu yang membuat Lin Yan tertarik, melainkan kultivasi wanita itu. Jika tidak salah, itu adalah tingkat Hautian tahap ketiga. Batin Lin Yan. Sebelumnya ia tidak terlalu memeriksa wanita itu. Sekarang ia mengerti bahwa wanita muda di sampingnya sangat kuat. Ada apa Nona? Tanya Lin Yan penasaran. Wanita di sebelah Lin Yan adalah wanita cantik dengan rambut hitam panjang sampai ke pinggang serta poni yang menutupi 2 sisi wajahnya mencapai rahangnya. Mata hitam besar dan tampak sangat indah serta kulit seperti mutiara.
Dengan senyum manis, wanita itu mulai bertanya, "Siapa namamu? Dan dari klan mana kau berasal?" Lin Yan. "Tidak memiliki klan dan dari desa pelangi," jawab Lin Yan. Keempat wanita itu tercengang mendengarnya. Mereka tentu akan terkejut bahwa Lin Yan memang benar-benar berasal dari desa dan bukan sebuah klan atau keluarga berpengaruh. Episode sebelumnya. Chapter 10 Sopan Santun Bercampur Arogansi. Episode berikutnya. Chapter 12 Gu Yuena dan Gu Yin. Lin Yan membuat keempat wanita Gu Yuena dan Gu Yin. Kata-kata Lin Yan membuat keempat wanita itu tercengang. Dua di antaranya langsung memasang wajah sedikit jijik. Tentu mereka yang merupakan bangsawan tidak suka berada di satu meja makan dengan orang desa. Sementara dua lainnya hanya terkejut tetapi tidak ada rasa jijik, melainkan rasa penasaran yang lebih tinggi. "Apakah kau benar dari sebuah desa?" Satu wanita yang tampak jijik ditatapnya bertanya kembali. "Ya." Lin Yan hanya mengangguk kecil. "Hei, ayo kita cari meja lainnya." Wanita itu langsung berkata karena tidak suka berada di satu meja dengan Lin Yan. Ia langsung berdiri dan satu wanita lagi berdiri setelahnya. "Apa kalian berdua tidak ikut?" Tanyanya lagi kepada dua temannya yang masih duduk. Walaupun mereka bersama, mereka tidak terlalu akrab. Ada alasan khusus untuk mereka saat ini bersama-sama. "Tidak." Wanita yang berada di sebelah Lin Yan menggelengkan kepalanya. Begitu juga dengan wanita satunya lagi yang masih tetap duduk. Kedua wanita yang sudah berdiri tidak berkomentar sama sekali. Mereka berdua langsung pergi ke lantai 3 untuk menikmati hidangan lainnya. Lin Yan tidak memiliki pendapat apapun saat ini. Ia bahkan tidak peduli sama sekali dengan sikap kedua wanita itu. "Lin Yan, apakah kau benar-benar dari desa?" tanya wanita yang berada di sebelah Lin Yan sekali lagi. "Ya." Lin Yan mengangguk sekali lagi. "Oh, lalu, apakah kau tidak ingin bertanya siapa aku?" tanya wanita tersebut dengan senyum di wajahnya. Lin Yan merasa sedikit malu karena ia sudah diajarkan oleh kakek dan neneknya. Jika seseorang bertanya nama kepadanya, ia harus bertanya kembali agar tidak melukai perasaan orang yang menjadi lawan berbicara. "Kalau boleh tahu, kedua nona ini siapa?" tanya Lin Yan sedikit canggung. Kedua wanita itu terkikik karena Lin Yan sangat terlihat merasa sedikit malu. "Perkenalkan, aku Gu Yuena dan ini sepupuku, Gu Yin." Gu Yuena memperkenalkan dirinya bersama dengan sepupunya. Oh. Lin Yan langsung mengerti bahwa Gu Yuena dan Gu Yin berasal dari sebuah klan yang bernama Gu walaupun ia tidak tahu persis klan seperti apa itu. "Lalu, ada keperluan apa kedua saudari Gu mendatangiku?" tanya Lin Yan dengan senyum. Sikap Lin Yan membuat mereka menjadi lebih tertarik. Tentu saja setiap orang akan terkejut setelah mendengar nama klan Gu. Tetapi pemuda itu tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. "Aku hanya ingin mengenalmu. Kau terlihat kuat saat menjatuhkan pelayan sebelumnya," ucap Gu Yuena. "Tidak perlu disebutkan. Itu hanya keberuntungan," balas Lin Yan tidak menyombongkan diri. Sikap Lin Yan yang merendahkan diri membuat Gu Yuena bahkan lebih tertarik. Ia tentu paham bagaimana sikap-sikap pemuda kuat yang selalu menyombongkan segala sesuatu di depan wanita. "Lalu apa tujuanmu ke kota Seijin?" tanya Gu Yuena lagi. Lin Yan tahu sejenak.
Tetapi ia merasa bahwa tidak masalah sama sekali mengatakan perjalannya. Pasti akan biasa bagi para kultivator untuk mendaftar ke sebuah sekte. Aku ingin pergi ke kerajaan bintang untuk masuk ke sebuah sekte. Aku ingin beristirahat beberapa hari di kota ini. Jawab Lin Yan. Sebelum Gu Yuena bertanya kembali, pelayan datang membawa beberapa hidangan ke meja mereka. Apakah kedua saudari Gu tidak memesan hidangan? Tanya Lin Yan. Keduanya tampak berpikir lalu memesan beberapa hidangan. Setelah pelayan pergi, Gu Yuena bertanya kembali. Sekte mana yang ingin kau masuki? Sekte Naga Langit. Jawab Lin Yan. Mata kedua saudari Gu melebar sedikit. Oh, jika seperti itu, kita memiliki tujuan yang sama. Gu Yuena sedikit terkejut bahwa Lin Yan juga akan mencoba masuk ke sekte itu. Sungguh kebetulan. Aku ingin bertanya, seperti apa sekte Naga Langit itu? Lin Yan sedikit tertarik juga karena kakek dan neneknya memberinya sedikit rekomendasi untuk masuk. Gu Yuena dan Gu Yin tercengang setelah mendengar pertanyaan Lin Yan. Kau tidak tahu sekte seperti apa itu dan kau mencoba masuk ke sana? Tanya Gu Yuena heran. Dengan wajah canggung, Lin Yan membalas pertanyaan Gu Yuena. Aku memang tidak tahu. Aku hanya diberi surat bahwa aku harus datang ke sana lalu masuk ke sekte. Mata Gu Yuena dan Gu Yin sedikit menyipit karena dari kata-kata Lin Yan. Dia hanya perlu datang dan langsung masuk ke sekte. Apakah kau punya surat rekomendasi juga? Tanya Gu Yuena. Ya, Lin Yan mengangguk. Bolehkah aku melihatnya? Lin Yan sedikit ragu saat Gu Yuena meminta surat rekomendasi miliknya. Melihat wajah ragu Lin Yan, Gu Yuena mengeluarkan sebuah surat rekomendasi. Ia menaruhnya di atas meja sambil berkata, "Jangan khawatir. Surat rekomendasi tidak bisa dipalsukan. Serta nama dan juga semua tentang kultivator yang akan masuk terkait dengan surat rekomendasi dan tidak akan bisa diubah. Itu dikarenakan oleh bagian tubuh. Contohnya rambut pemilik surat rekomendasi telah digabungkan dengannya." Lanjut Gu Yuena. Oh, Lin Yan tidak akan menyangka akan ada hal seperti itu. Ia tampak seperti memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya lalu mengeluarkan surat rekomendasi. Gu Yuena dan Gu Yin sama sekali tidak mendeteksi tentang cincin ruang karena kekuatan mereka belum mampu merasakan hal-hal seperti itu secara mendetail. Melihat surat rekomendasi milik Lin Yan yang ada di atas meja juga, Gu Yuena langsung memeriksanya dengan cermat. Beberapa saat kemudian, Gu Yuena membeku membaca surat rekomendasi itu. Bagaimana bisa? Tanya Gu Yuena tidak percaya. Ada apa? Tanya Lin Yan dan perasaannya sedikit tidak enak. Gu Yin yang bingung langsung mengambil surat rekomendasi lalu membacanya juga. Ia pun tercengang membacanya karena ada hal tertentu dari surat rekomendasi itu yang membuat siapa saja akan terkejut. Di surat rekomendasi itu, ada stempel langsung yang berasal dari Master Sekte Naga Langit. Si surat rekomendasi itu dikatakan bahwa Lin Yan yang berumur 14 tahun akan masuk ke Sekte Naga Langit tanpa melewati seleksi atau pemeriksaan apapun. Lin Yan akan langsung diterima sebagai murid luar Sekte Naga Langit. Bagaimana bisa? Tangan Gu Yin sedikit gemetaran saat membacanya. Apa yang salah? Tanya Lin Yan saat mengambil surat rekomendasi. Ia melihatnya tetapi tidak ada yang berubah. Lalu,
Mengapa kedua wanita ini terkejut? Gu Yuena dan Gu Yin menatap Lin Yan sangat serius kali ini. Sebab, baru kali ini mereka melihat ada seorang anak yang masuk ke dalam sekte naga langit tanpa harus melakukan tes atau pemeriksaan apapun. Mereka berdua memang memiliki surat rekomendasi juga. Tetapi mereka harus melewati pemeriksaan tentang bakat dan juga tingkat kultivasi. Kedua wanita itu juga memiliki usia yang sama dengan Lin Yan. Namun, karena ukuran tubuh Lin Yan yang terlihat lebih pendek, mereka mengira sebelumnya Lin Yan berumur 12 tahun dan paling banyak 13 tahun. Tidak ada yang berubah dengan surat rekomendasi ini. Lin Yan merasa bingung. Ia kemudian menyimpan surat rekomendasi itu dan menatap ke arah Gu Yuena dan Gu Yin. Apakah ada sesuatu di wajahku? Lin Yan memiringkan kepalanya sedikit dan bertanya kepada kedua wanita itu karena menatap wajahnya dengan seksama dan rasa penasaran yang begitu besar. Chapter 13 Wanita adalah makhluk paling aneh. Gu Yuena dan Gu Yin menatap Lin Yan dengan seksama. Baru kali ini mereka melihat surat rekomendasi seperti itu. Bahkan untuk para klan besar atau kekuatan besar apapun tidak akan pernah mendapatkan perlakuan seistimewa milik Lin Yan. Dari mana asalmu? Gu Yuena menatap Lin Yan serius saat ini. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku berasal dari desa pelangi? Lin Yan bertanya kembali lalu mengalihkan pandangannya ke arah hidangan yang ada di atas meja. Ia pun langsung melahapnya tanpa mempedulikan kedua wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya setiap waktu. Lin Yan, kau harus tahu bahwa Sekte Naga Langit adalah salah satu sekte terbesar di Kerajaan Bintang. Hanya ada dua sekte lainnya yang memiliki kekuatan yang sama. Bahkan Kerajaan Bintang pun tidak akan berani memprovokasi mereka. Ucap Gu Yuena. Oh, benarkah? Aku tidak tahu soal itu. Lin Yan terus memakan hidangan di atas meja. Ia juga berpikir banyak hal saat ini tentang bagaimana kakek dan neneknya mendapatkan surat rekomendasi seperti itu. Dari perkataan Gu Yuena, ia sadar bahwa surat rekomendasi miliknya sangatlah istimewa. Wajah Gu Yuena dan Gu Yin gelap karena Lin Yan tampak tidak peduli sama sekali. Tetapi mereka berdua semakin tertarik dengan Lin Yan. Perekrutan murid baru akan diadakan seminggu lagi. Jarak kota ini ke Kerajaan Bintang. Sekitar 2 hari jika berjalan seperti biasa. Bagaimana denganmu? Kapan kau akan pergi ke sana? Tanya Gu Yuena kembali. Oh, aku ingin berada di kota ini sekitar 2-3 hari. Sesudah itu, aku akan pergi ke sana. Jawab Lin Yan tanpa melihat ke arah Gu Yuena. Apakah kau tidak bertanya kapan kami pergi ke sana? Gu Yuena kesal seketika kepada Lin Yan. Makanan hampir tersangkut di tenggorokan Lin Yan. Ia tidak mengerti mengapa Gu Yuena tampak sangat ingin tahu semua tentangnya dan wanita itu ingin Lin Yan bertanya balik. Dengan mata ikan mati, Lin Yan menatap mata Gu Yuena. Ia merasa sangat aneh karena Gu Yuena tampak seperti kenalan lama padahal mereka baru bertemu hari ini. Apa-apaan tatapanmu itu? Gu Yuena sangat marah dan ingin menerkam Lin Yan. Nona, kenapa kau begitu aneh? Kita baru kenal. Jadi, aku merasa terlalu berlebihan jika aku bertanya semua tentangmu. Ucap Lin Yan. Gu Yuena.
Mata Gu Yuena menatap Lin Yan seakan ingin menelannya hidup-hidup. Maksudku, Nona Gu, jika aku bertanya banyak hal padamu juga, aku mungkin akan di-cap sebagai pemuda aneh yang seolah-olah akrab dengan seseorang padahal baru saja bertemu. Lin Yan merasa sedikit canggung lagi. Kita akan memasuki sekte yang sama. Apa salahnya jika bertanya? Kita akan sering bertemu di masa depan. Gu Yuena sangat ingin mengalahkan Lin Yan menjadi bubur kali ini. Gu Yin yang berada di sebelah Gu Yuena hanya menatap sepupunya itu dengan tatapan kosong penuh arti. Baru kali ini ia melihat sepupunya itu seperti kehilangan ketenangan. Ia ingin memberi jempol kepada Lin Yan karena mampu membuatnya seperti itu. Baik-baik. Tidak perlu marah Nona Gu. Jadi, kapan rencana kalian pergi ke Sekte Naga Langit? Lin Yan langsung bertanya karena merasa wanita adalah makhluk paling aneh sedunia. Gu Yuena mengangguk puas. Karena kau akan pergi sekitar 2-3 hari lagi. Kami akan pergi bersamamu. Kau bisa naik ke kereta kuda kami untuk menghemat waktu juga tenaga. Lin Yan merenung sejenak. Ia kembali memakan makanan di hadapannya dan tampak seperti berpikir. Wajah Gu Yuena kembali menunjukkan ekspresi kesal. Ia sangat malu saat ini karena mengundang seorang pria untuk pergi bersamanya sementara pria itu terlihat seperti tidak peduli. Biasanya para tuan muda akan mencoba mengejar dirinya sebisa mungkin. Tetapi Lin Yan di sisi lain membuatnya berpikir apakah dirinya kurang menarik. Gu Yin menutup mulutnya karena ingin tertawa. Ia menahannya sebisanya karena takut sepupunya akan mengalahkannya. Merasakan tatapan membunuh dari Gu Yuena, Lin Yan hanya bisa menghela nafas. Ia berpikir apa sebenarnya kesalahannya tetapi tidak menemukan apapun. Baik, kita akan pergi bersama. Lin Yan membuka suara lagi karena ia sedikit menghargai undangan Gu Yuena. Ia tidak ingin seseorang membencinya karena menolak undangan murah hati seperti itu. Gu Yuena merasa puas dan merasa bahwa sebelumnya Lin Yan hanya gugup. Jika Lin Yan mengetahui pemikiran Gu Yuena, ia hanya akan menatapnya seperti seorang idiot. Setelah itu mereka menikmati hidangan mereka masing-masing. Setelah itu, mereka berpisah. Gu Yuena mengatakan bahwa ia akan menjemput Lin Yan ke ruangannya ketika hendak berangkat. Lin Yan hanya mengangguk setuju dan masuk ke dalam ruangan yang ia sewa. Sudah waktunya untuk mengendalikan kemampuan aneh ini. Lagi pula, Qi yang berada di kota ini sangatlah padat. Tidak akan lama bagiku untuk menerobos tahap selanjutnya. Lin Yan tersenyum kecil dan mulai berlatih kembali. Waktu terus berlalu. Setiap kali Lin Yan merasa lapar, ia akan pergi ke restoran untuk makan. Setelah itu, ia kembali ke dalam ruangan lagi untuk berkultivasi. Dan ternyata benar seperti yang diperkirakan oleh Lin Yan. Hanya berkultivasi selama sehari saja, ia telah menembus tingkat yayasan Qi tahap kelima. Dari perhitungannya, ia akan menembus tahap selanjutnya selama 2-3 hari. Kebetulan bahwa ia tidak perlu bergerak karena ikut bersama dengan Gu Yuena. Ia bisa menghabiskan waktu itu untuk berkultivasi. Dalam waktu hampir 3 hari, Lin Yan pun sudah bisa menguasai kemampuan unik miliknya. Ia hanya perlu mengalirkan Qi ke dalam matanya dan ia bahkan bisa melihat ke tempat yang sangat jauh kali ini.
Lin Yan tahu bahwa kemampuan matanya bisa berkembang karena awalnya itu tidak dapat melihat ke tempat yang jauh dan hanya melihat ki unik seseorang. Dan saat ini, karena kemampuan matanya meningkat, ia akhirnya memberi nama untuk kemampuan itu. Mata Raja. Gumam Lin Yan karena merasa nama itu cocok dan tidak hanya melebih-lebihkan. Setelah itu, Lin Yan berpikir bagaimana caranya agar ia bisa mengembangkan matanya. Tetapi semua itu buyar saat suara ketukan pintu terdengar. Lin Yan, apakah kau ada di dalam? Ayo kita pergi. Suara Gu Yuena terdengar di luar ruangan. Ya, aku datang. Balas Lin Yan. Ia hanya menggelengkan kepalanya lalu keluar dari ruangan. Ayo pergi. Ketika sampai di kerajaan bintang, kita juga perlu berhenti beberapa saat untuk membeli sesuatu. Ucap Gu Yuena. Lin Yan hanya mengangguk kecil. Lalu Gu Yuena menuntun Lin Yan ke tempat kereta kuda mereka berada. Saat Lin Yan menatap kurir yang membawa kereta kuda, ia menyipitkan matanya karena ia merasa bahwa kurir itu sangatlah berbahaya. Kurir itu juga menatap Lin Yan dengan rasa ingin tahu karena nona muda klan Gu membawa seorang pria bersamanya. Itu menjadi sesuatu yang baru baginya karena tidak pernah melihat Gu Yuena bersama seorang pria. Lagi pula, sosok Lin Yan yang tampak kecil dan juga terlihat berasal dari desa membuatnya semakin heran. 14 monster. Kuat. Hanya itu yang bisa dikatakan oleh Lin Yan dalam pikirannya setelah mengaktifkan mata raja. Ayo masuk. Kita akan segera berangkat. Gu Yuena lebih dulu masuk ke dalam gerbong kereta. Lin Yan mengikuti dari belakang mengabaikan kurir yang menatapnya dengan seksama. Ketika masuk ke dalam, Lin Yan menemukan Gu Yin yang sedang duduk dengan santai sambil menatap keluar dari jendela gerbong. Duduklah. Buat dirimu senyaman mungkin. Ucap Gu Yuena ke arah Lin Yan dengan senyum manis. Lin Yan mengangguk kecil dan duduk di seberang Gu Yuena dan Gu Yin. Ia kemudian bersila dan mulai berkultivasi lagi. Anak ini. Gu Yuena cemberut seketika saat menatap Lin Yan yang berkultivasi. Gu Yin juga menatap ke arah Lin Yan dengan tatapan bingung. Dari interaksi mereka dalam beberapa hari, sangat terlihat Lin Yan tidak tertarik sama sekali dengannya ataupun Gu Yuena. Kereta kuda langsung bergerak ke arah kerajaan bintang. Kurir yang mengendalikan kereta kuda tidak terlalu peduli dan tidak mau mencampuri urusan Gu Yuena karena akan menimbulkan masalah padanya. Tetapi ia pasti akan mengirim pesan kepada klan Gu tentang hal ini. Di dalam gerbong kereta kuda, Lin Yan terus-menerus menyerap ki yang ada di udara. Kecepatan penyerapan sangatlah mengerikan sehingga membuat fenomena di sekitar tubuh Lin Yan. Bahkan untuk Gu Yuena dan Gu Yin pun sangat terkejut melihat kecepatan penyerapan ki di tubuh Lin Yan. Kakak, apakah ini hanya halusinasiku saja? Gu Yin menggosok-gosok matanya saat menatap ke arah Lin Yan. Tidak. Apa yang kau lihat aku juga melihatnya. Tampaknya Lin Yan memiliki surat rekomendasi itu bukan tanpa alasan. Dia pasti memiliki akar spiritual biru paling tidak. Kemungkinan besar dia memiliki akar spiritual merah. Balas Gu Yuena serius. Akar spiritual mi merah. Gu Yin tergagap karena dari informasi yang ada di wilayah kerajaan bintang. Setiap klan besar mungkin hanya memiliki satu jenius seperti itu dalam kurun waktu 100 tahun sekali.
Tidak heran bahwa dia memiliki surat rekomendasi seperti itu. Walaupun mungkin bahwa Linian berasal dari sebuah desa, sudah pasti sekte-sekte besar akan mencoba membawanya masuk. Lanjut Gu Yuena. Dalam hati, Gu Yuena sedikit iri. Walaupun ia disebut jenius dengan akar spiritual biru, dibandingkan dengan Lin Yan, ia tampak sangat pucat. Namun akar spiritual hanya melambangkan kecepatan penyerapan ki di udara. Bukan bakat sejati seseorang. Hal itu hanya dikategorikan sebagai kultivator tercepat meningkatkan kultivasi. Juga, apa kau ingat tentangnya yang memiliki reaksi sangat cepat ketika di penginapan dan restoran itu? Gu Yuena terus berbicara. Ia membuat spekulasi bahwa bukan hanya karena akar spiritual Lin Yan saja dia sangat dihargai oleh Sekte Naga Langit. Ya, kecepatan reaksi serta kekuatan tubuhnya sangat luar biasa. Bahkan untuk para kultivator Hautian tahap pertama tidak akan mampu menjatuhkan seseorang seperti itu tanpa menggunakan ki di serangan mereka. Gu Yin mengangguk setuju. Adalah hal wajar bagi seorang kultivator lebih kuat dari manusia pada umumnya karena setiap serangan mereka akan dilapisi oleh ki yang dapat meningkatkan serangan, kecepatan dan yang lainnya dalam jumlah yang sangat besar. Tingkatan Yayasan Qi dan Hautian sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Hanya Qi tingkat Hautian lebih besar beberapa kali. Namun semua itu berbeda jika seseorang sudah mencapai tingkat Xiantian. Tingkatkan itu sudah memiliki dunia yang berbeda dengan dua tingkatan sebelumnya. Gu Yuena mengangguk setuju. Waktu terus berlalu. Kedua nona klan Gu tersebut hanya menatap Lin Yan dari waktu ke waktu. Lin Yan tenggelam dalam kultivasinya. Ia tentu akan terus memeriksa daerah sekitarnya. Tentu saja ia tidak akan terlalu percaya kepada Gu Yuena dan Gu Yin yang memiliki kurir mengerikan. Ia telah diajari oleh kakek dan neneknya untuk tidak lengah di situasi apapun. Setelah 2 hari berlalu, Lin Yan merasakan ki di dalam tubuhnya perlahan memadat. Jaringan-jaringan ototnya tampak diperkuat sedikit. Tidak ada yang mengetahui hal itu karena hanya Lin Yan yang merasakannya. Juga, setiap kultivator hampir tidak memiliki peningkatan kekuatan tubuh ketika menembus tahap selanjutnya. Hanya kultivator di atas Hautian yang memiliki efek seperti itu. Contohnya kultivator Xiantian. Setiap kali menerobos tahap selanjutnya, tubuh mereka akan diperkuat dalam jumlah tertentu. Sementara tingkat Yayasan Qi dan Hautian, itu hanya akan memperkuat ki yang ada di dalam tubuh setiap kali menembus tahap selanjutnya. Yayasan Qi tahap ke-6. Batin Lin Yan saat membuka matanya dengan senyum kecil di wajahnya. Apakah kau sudah selesai berkultivasi? Suara Gu Yuena terdengar di telinga Lin Yan. Ya. Lin Yan hanya mengangguk kecil sambil menatap ke arah Gu Yuena. Apa tingkat kultivasimu? Tanya Gu Yuena. Apa kau tidak dapat melihat tingkat kultivasi seseorang? Tanya Lin Yan heran. Gu Yuena dan Gu Yin saling memandang dan merasa Lin Yan sangat aneh. Tentu setiap kultivator Hautian dan Yayasan Qi akan dapat mendeteksi kultivasi orang lain jika mereka menggunakan Qi. Untuk melacak secara langsung, mungkin hanya kultivator Xiantian ke atas yang bisa. Ucap Gu Yuena sedikit aneh menatap Lin Yan. Begitukah? Lin Yan memiringkan kepalanya karena ia sama sekali tidak tahu akan hal itu.
Ia memang mengalami hal yang sama sebelumnya ketika belum berkultivasi. Tetapi, setelah ia dilatih oleh kakek dan neneknya, ia sudah bisa melacak kultivasi seseorang walaupun dalam batas tertentu. Seperti kakek dan neneknya, ia tidak pernah mengetahui tingkat apa sebenarnya mereka berada. Jadi apa tingkat kultivasimu saat ini? Tanya Gu Yuena mengabaikan wajah bingung Lin Yan. Yayasan Qi tahap ke-6. Jawab Lin Yan. Apa? Gu Yuena dan Gu Yin terkejut mendengarnya. Apakah kami salah dengar? Hanya yayasan Qi tahap ke-6. Apa akar spiritual milikmu? Tanya Gu Yuena buru-buru dan masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Aku tidak tahu. Kakek dan nenekku tidak pernah mengatakannya setelah mereka mengetes bakatku. Mereka hanya bilang bahwa aku lumayan berbakat dalam jalan kultivasi. Lin Yan menggelengkan kepalanya karena ia juga penasaran apa akar spiritual miliknya. Ia tidak pernah bertanya karena merasa tidak terlalu penting setelah kakeknya mengatakan ia lumayan berbakat. Lumayan. Wajah Gu Yuena dan Gu Yin jelek seketika. Siapapun tidak akan percaya jika itu hanya dengan kecepatan Lin Yan menyerap Qi. Juga ada yang janggal. Jika Lin Yan memiliki akar spiritual merah, sudah pasti kultivasinya paling tidak Hautian tahap pertama saat ini. Berapa lama kau mulai berkultivasi? Tanya Gu Yuena lagi untuk membenarkan spekulasinya. Saat ini sudah 2 minggu lebih sedikit walaupun dalam seminggu lalu aku tidak berkultivasi karena tidak sempat saat sedang bergerak ke kota Seijin. Jawab Lin Yan. Gu Yuena dan Gu Yin semakin tercengang mendengarnya. Lalu, saat pertama kali akar spiritualmu dibuka, apa tingkat kultivasimu? Gu Yuena terus menghujani Lin Yan dengan pertanyaan yang membuat Lin Yan sedikit tidak nyaman. Yayasan Qi tahap pertama. Jawab Lin Yan yang sebenarnya tidak ingin menjawab lagi. Tetapi ia berpikir bahwa tidak masalah jika menjawab pertanyaan sederhana seperti itu. Gu Yuena dan Gu Yin terdiam seketika. Baru kali ini mereka melihat seseorang yang mampu meningkatkan kultivasi 5 tahap hanya dalam waktu 2 minggu dan seminggu dihitung tidak berkultivasi. Hanya satu kata yang bisa dikatakan oleh Gu Yuena dan Gu Yin dalam hati mereka saat ini. Monster. Chapter 15 Kerajaan Bintang. Monster. Dalam sejarah yang ada, kebanyakan anak akan memulai berkultivasi di usia 12 tahun. Walaupun anak dengan bakat tinggi serta memiliki akar spiritual biru yang langsung membuat anak itu memiliki kultivasi yayasan Qi tahap ke-5 atau ke-6, mereka akan membutuhkan waktu paling tidak setengah tahun untuk mencapai yayasan Qi tahap ke-9. Contohnya Gu Yuena yang terlahir dengan akar spiritual biru. Saat pertama kali berkultivasi, ia mencapai yayasan Qi tahap ke-6 dalam sekali jalan dan butuh waktu 2 tahun untuk mencapai Hautian tahap ketiga. Bisa dikatakan bahwa bakatnya sudah sangat tinggi. Penyerapan Qi di udara bukanlah masalah sepele. Konsentrasi tinggi sangat diperlukan saat seorang kultivator menyerap dan menggabungkan Qi ke dalam tubuh. Di sisi lain, Lin Yan hanya butuh waktu yang bisa dikatakan 10 hari mencapai tingkat yayasan Qi tahap ke-6. Hanya kata monster yang bisa digambarkan untuk Lin Yan. Sebelum ada yang berbicara lagi, kurir yang berada di luar berbicara. Nona muda, kita telah sampai di Kerajaan Bintang.
Gu Yuena dan Gu Yin tersadar dari lamunannya. Mereka menyampingkan apa yang Lin Yan katakan saat ini dan membuka jendela gerbong kereta. Saat jendela dibuka, suara orang-orang kemudian terdengar. Lin Yan merasa heran karena sedari awal tidak ada suara sama sekali yang terdengar jika jendela gerbong kereta tidak dibuka. Ayo kita keluar. Gu Yuena langsung berdiri dan membuka pintu gerbong kereta. Gu Yin dan Lin Yan kemudian mengikuti dari belakang. Saat keluar, Lin Yan menatap ke arah gerbang kota yang sangatlah besar. Juga, terlihat banyak bangunan di belakangnya. Kota itu terletak di sebuah gunung yang tidak lagi aktif. Semua bangunan terlihat dengan jelas karena terletak di gunung tersebut. Dan juga, di puncak gunung, terlihat istana yang sangat besar. Apakah Sekte Naga Langit berada di kota ini? Tanya Lin Yan sambil menatap ke arah gunung sedikit bersemangat. Tidak. Sekte Naga Langit berada di luar pinggiran kota sebelah utara Kerajaan Bintang. Sekte itu berada di luar tembok kota yang melindungi kota dari serangan binatang roh. Jawab Gu Yuena. Tetapi kita bisa pergi ke Sekte Naga Langit melalui kota karena ada gerbang lain yang menghubungkan sekte dengan kota ini. Gu Yin melanjutkan. Jika tidak melalui kota ini, kita harus melalui hutan yang sangat berbahaya. Hampir tidak ada kesempatan untuk mencapai Sekte Naga Langit melalui jalur itu. Gu Yuena menambahkan. Oh. Lin Yan langsung mengerti penjelasan kedua wanita itu. Nona, hanya sampai di sini hamba mengantar Anda. Dari sini, keselamatan Anda sudah terjamin. Kurir membuka suara lagi. Baik, kau bisa pergi. Sampaikan salamku kepada ayah, ibu dan kakek. Gu Yuena mengangguk dan memecat kurir. Kurir itu memberi hormat kepada Gu Yuena dan Gu Yin dan langsung pergi membawa kereta kuda menjauh dari gerbang kota. Ayo kita masuk ke dalam kota. Ucap Gu Yuena seperti pemimpin regu. Gu Yin langsung ikut tanpa berkomentar sama sekali. Lin Yan hanya menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan juga. Saat mereka bertiga mencapai gerbang, Gu Yuena membayar biaya masuk untuk mereka bertiga. Lin Yan ingin menolak tetapi Gu Yuena memaksa sehingga Lin Yan hanya bisa menyerah. Apakah kita akan langsung pergi ke Sekte Naga Langit? Tanya Lin Yan saat mereka telah berjalan di kota selama beberapa menit. Tidak. Ada beberapa hal yang perlu kita beli di kota ini terlebih dahulu. Gu Yuena berhenti berjalan dan menatap Lin Yan dengan senyum menawan. Lin Yan sedikit merasa tidak enak menatap senyum Gu Yuena. Dan prediksinya memang benar. Gu Yuena menuntun Lin Yan ke sebuah toko pakaian. Lin Yan hanya bisa menjadi patung batu saat melihat Gu Yuena yang antusias memilih pakaian untuknya. Apa yang salah dengan pakaianku? Nenek membuat pakaian ini untukku. Gumam Lin Yan. Lin Yan. Coba yang ini. Pasti sangat cocok untukmu. Gu Yuena membawa setumpuk pakaian bersama dengan Gu Yin. Coba yang ini. Mana maksudmu yang ini dengan semua pakaian itu? Batin Lin Yan dan urat-urat hitam muncul di dahinya. Lin Yan merasa tidak berdaya saat ia disuruh untuk mencoba pakaian satu persatu. Hanya membeli pakaian saja. Mereka menghabiskan waktu selama 1 jam yang menurut Lin Yan sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Lalu akhirnya Lin Yan membeli set pakaian yang membuatnya terlihat gagah. Pakaian itu dipilih oleh Gu Yuena untuknya.
Celana pendek abu-abu mendekati putih yang memiliki panjang mencapai atas lutut. Dengan sepatu khas kultivator yang sesuai untuk Lin Yan. Dan pakaian bagian atas berwarna hitam lengan panjang yang digulung sampai ke siku. Sangat sedikit kultivator yang menggunakan gaya pakaian Lin Yan saat ini sehingga ia terlihat sedikit mencolok. Setelah itu, Gu Yuena juga memotong rambut Lin Yan menjadi pendek yang membuatnya tampak semakin tampan. Saat ini Lin Yan terlihat seperti tuan muda klan besar dengan gaya uniknya sendiri. Lin Yan juga suka sebenarnya dengan pakaian baru yang dibeli Gu Yuena sehingga ia memesan beberapa set yang mirip dengan warna berbeda. Baik, ayo kita pergi ke Sekte Naga Langit. Urusan kita di kota ini telah selesai. Gu Yuena tampak puas dengan karya seninya pada Lin Yan dan langsung ingin pergi ke Sekte Naga Langit. Sementara Gu Yin hanya menatap Lin Yan dari waktu ke waktu. Ia terpesona dengan penampilan Lin Yan dan ada sedikit rona merah di pipinya. Tidak ada yang memperhatikan hal itu sama sekali. Lalu Gu Yuena menyewa kereta kuda untuk menuju Sekte Naga Langit. Waktu terus berlalu. Akhirnya dalam waktu hampir seharian, mereka tiba di gerbang yang di sekitarnya hanya ada bangunan kecil tempat banyak orang-orang berdagang. Tentu tempat itu akan diisi oleh banyak pria dan wanita muda yang ingin mendaftar di Sekte Naga Langit. Juga, terlihat banyak pria dan wanita muda yang memiliki token putih di pinggang mereka dengan lambang seekor naga di langit. Tempat itu sangat ramai saat ini karena waktu pendaftaran hampir dibuka. Kapan pendaftaran akan dibuka? Tanya Lin Yan kepada Gu Yuena. Mereka saat ini sedang berada di sebuah tempat makan tidak jauh dari gerbang menuju Sekte Naga Langit menikmati kuliner kerajaan bintang. Besok pagi, kita akan mencari tempat untuk menginap malam ini. Tetapi penginapan di sekitar sini sangat buruk. Jika dipikir-pikir kembali, kenapa kita tidak menunggu di kota dan berangkat besok? Gu Yuena menghela nafas panjang. Lin Yan memutar bola matanya ke arah Gu Yuena. Baginya, tidur di tempat seperti apapun sama saja karena semenjak kecil, ia bahkan sering tidur di atas pohon karena mencoba menyembunyikan diri dari kakek dan neneknya. Juga, tempat tinggalnya di Desa Pelangi sangatlah sederhana yang membuatnya bisa tinggal di tempat seperti apapun. Keesokan harinya, mereka bertiga ikut dalam antrian karena sudah waktunya untuk mendaftar masuk ke dalam Sekte Naga Langit. Episode sebelumnya, Chapter 14 Monster. Episode berikutnya, Chapter 16 Syarat Pendaftaran.